Halo guys, perkenalkan nama saya Rify Mariska. Saya dari kelompok 2 akuntansi biaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Jadi, siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur itu digunakan untuk mengikuti proses pengolahan produk sejak dari dimasukkannya bahan baku ke dalam proses produksi sampai dengan dihasilkannya produk jadi dari proses produksi tersebut. Yang berikut, siklus kegiatan perusahaan manufaktur dimulai dengan pengolahan bahan baku bagian produksi dan berakhir dengan penyerahan produk jadi ke bagian gudang. Dalam perusahaan tersebut, siklus akuntansi biaya dimulai dengan pencatatan harga pokok bahan baku yang dimasukkan ke dalam proses produksi, terus dilanjutkannya dengan pencatatan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang dikonsumsi untuk produksi dan berakhir dengan disajikannya harga pokok jadi yang diserahkan bagian produksi ke bagian gudang. Akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur, dia memiliki tujuan untuk menyajikan informasi harga pokok persatuan produk jadi yang diserahkan ke bagian gudang. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian karakteristik metode harga pokok pesanan dan manfaat informasi harga pokok produksi perpesanan. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu karakteristik metode harga pokok pesanan, terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, digunakan jika perusahaan memproduksi berbagai macam produksi sesuai dengan spesifikasi pemesanan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok secara individual. Yang kedua, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk, biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut biaya overhead pabrik. Yang keempat, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai HPP pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan BOP diperhitungkan ke dalam HPP pesanan berdasarkan tarif. Yang terakhir, harga pokok produksi per unit dihitung dari saat pesanan selesai diproduksi. Bagian yang kedua yaitu manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi setiap pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Yang kedua, rekening kontrol dan rekening pembantu. Rekening pembantu atau subsidiary account dikontrol ketelitiannya dengan menggunakan rekening kontrol dalam buku besar. Rekening kontrol menampung data yang bersumber dari jurnal, sedangkan rekening pembantu digunakan menampung data yang bersumber dari rekening sumber. Rekening kontrol dan rekening pembantu digunakan untuk mencatat biaya sebagai berikut. Rekening kontrol, persediaan bahan baku. Rekening pembantu, kartu persediaan. Rekening kontrol, persediaan bahan penolong. Rekening pembantu, kartu persediaan. Rekening kontrol, barang dalam proses. Rekening pembantu, kartu harga pokok. Rekening kontrol, biaya overhead pabrik sesungguhnya. Rekening pembantu, kartu biaya. Rekening kontrol, biaya administrasi dan umum. Rekening pembantu adalah kartu biaya. Rekening kontrol, biaya pemasaran. Rekening pembantunya kartu biaya. Rekening kontrol untuk biaya produk jadi. Rekening pembantunya kartu persediaan. Setiap melakukan penjurnalan, harus ditunjuk nama rekening kontrol yang bersangkutan dalam buku besar. Untuk mencatat biaya produksi dalam buku besar, dibentuk rekening kontrol barang dalam proses. Rekening ini dipecah menurut unsur biaya produksi, sehingga ada 3 macam rekening barang dalam proses, yaitu barang dalam proses, biaya bahan baku. Yang kedua, barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, barang dalam proses,
biaya overhead pabrik. Untuk mencatat biaya non-produksi, di dalam buku besar dibentuk rekening kontrol biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran. Rekening biaya pemasaran digunakan untuk menampung biaya-biaya yang terjadi dalam fungsi pemasaran, sedangkan rekening biaya administrasi dan umum digunakan untuk menampung biaya-biaya yang terjadi di fungsi administrasi dan umum. Yang ke, metode harga pokok pesanan. Metode ini digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan.